narasumber, yaitu Pak Arif Nur Cahya SPT, untuk bisa memaparkan materinya, mungkin kurang lebih berdasarkan alokasi waktu sekitar 12 menit. Ya. Silakan Pak Arif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua TKPSDA WS Pos, kami hormati juga kepada Bapak anggota TKPSDA WS Pos yang kami hormati. Izinkan kami akan menyampaikan paparan yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Sumber Daya dan Drainase. Namun karena beliau pada saat ini berhalangan tidak bisa hadir ke hadapan Bapak sekalian, sehingga pada kesempatan ini beliau mengutus kepada kami untuk bisa menyampaikan materi pada sidang TKPSDA pada siang hari ini. Bu Vicky, mungkin materi saya bisa di-share, Bu Vicky. Perlu kami sampaikan pada Bapak sekalian, sebetulnya kami yang ada di DIY ini tidak memiliki wilayah sungai, sehingga kami sebetulnya dalam posisi tidak dalam menyusun RAT ini, kami lebih banyak kepada mengusulkan terkait dengan alokasi air yang nanti akan dilaksanakan di DIY, bahwa kami mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang itu perlu nanti diakomodir oleh BBWS selaku yang nanti akan menyusun RAT untuk tahun 2022. Jadi kami sifatnya hanya sekedar menyampaikan usulan-usulan yang kami butuhkan. Bapak, untuk bahan kami ternyata koordinasi dengan teman-teman belum ada yang terima, Bapak. Mohon. Kami share di sini, Bu. Ya, di chat bisa? Iya, Bu. Apakah sudah bisa dilihat, Bu Vicky, Bapak-Bapak sekalian, materi dari kami? Si loading, Pak, sepertinya. Bentar. Atau di-share ke chat mawon, Bapak, nanti kami bantu. Atau ke kami juga, Bapak, di-forward ke WhatsApp atau mana? Kami share ke Bu Vicky. Iya, Pak, siap. Ya, sebentar Bu Vicky, kami kirimkan, Bu. Sudah saya kirimkan ke Bu Vicky, Bu, mungkin bisa dimatikan dulu, di stop dulu. Sudah bisa diterima, Bu Vicky? Sudah, Bapak, sudah bisa, sedang ditayangkan dari sini. Iya. Tadi sepertinya yang dari teman-teman Sekatra juga gagal untuk share, Bu Vicky tadi. Mohon izin, ini materi yang bisa kami sampaikan. Ini terkait dengan rencana alokasi air tahunan tahun 2021-2022 yang sebenarnya ini lebih kepada tupoksi di balai, tetapi kami membantu balai terkait dalam penyusunan ini. Kami akan memberikan data-data terkait dengan kebutuhan untuk rencana alokasi air tahunan di DIY. Next. Ini saya kira merupakan hal-hal yang penting dalam rangka penyusunan untuk
RAT. Jadi yang pertama sesuai dengan Permen PUPR nomor 6 tahun 2015 bahwa prioritas utama alokasi sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Kemudian prioritas alokasi sumber daya air untuk kebutuhan yang lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan pada penentuan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Nah, ini ada pada kewenangan di Balai Besar nih. Kemudian berikutnya yang penting adalah rencana alokasi sumber daya air tahunan disusun berdasarkan ketersediaan air dan pada musim kemarau dan musim hujan. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan dari narasumber yang selanjutnya. Next, Bu Vicky. Nah, ini merupakan dasar hukum dari kegiatan penyusunan alokasi air. Ada Permen nomor 6 tahun 2015 bahwa di sini rencana alokasi sumber daya air tahunan ditetapkan oleh menteri atau gubernur atau mungkin bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya pada wilayah sungai yang bersangkutan. Nah, ini tentunya kami tidak memiliki kewenangan ini sehingga gubernur tidak akan menetapkan ini, dan nanti tentunya Balai Besar yang akan mengajukan RAT itu disetujui kepada menteri. Selanjutnya next. Nah, ini merupakan daerah layanan alokasi air di DIY. Jadi yang pertama nanti lebih banyak di Sungai Progo. Jadi Sungai Progo ini mempunyai beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang dimana untuk mengairi daerah irigasi kewenangan Pemda DIY, dan juga untuk spam regional ini meliputi nanti Intek Karangtalun, Intek Kalibawang. Mohon maaf mungkin sebenarnya sekarang tidak lagi untuk Kamijoro, tidak lagi Intek Kamijoro karena sudah menjadi bendung. Kemudian Sapon juga sudah tidak lagi Intek tapi sudah bendung. Kemudian berikutnya ada di Sungai Opak yang nanti akan melayani beberapa wilayah daerah irigasi di DIY yang dimana untuk mengairi daerah irigasi kewenangan Pemda DIY antara lain di sini di DIY yang menjadi kewenangan Pemda DIY sendiri, Kabupaten Sleman dan juga Bantul. Nah, ini antara lain pada Sungai Opak itu nanti ada Bendung Mojosari, kemudian Bendung Pendean, kemudian Bendung Grimbangan. Untuk Bendung Mojosari dan Pendean ini masuk di Kabupaten Sleman, untuk Grimbangan ada di Provinsi, Lawang ada di Provinsi, kemudian Karangploso ini daerah irigasi menjadi kewenangan Kabupaten Bantul, kemudian juga dengan Tegal dan Sindet ya. Kemudian untuk layanan yang lain ada di Sungai Serang. Nah, ini Sungai Serang mempunyai potensi yang besar ya, untuk bisa memberikan air kepada beberapa daerah irigasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi di sini Sungai Serang sendiri tidak hanya disebut dari Kalibawang, tapi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Balai Sermo, ini juga disebut oleh Waduk Sermo sendiri. Daerah irigasi tersebut antara lain adalah daerah irigasi Pengasih, kemudian daerah irigasi Bukit Jamal, daerah irigasi Papah, kemudian Penjalin, daerah irigasi Jelok, daerah irigasi Mungang, daerah irigasi Papah. Selanjutnya, Bu. Nah, terkait dengan alokasi air tahunan ini terkait dengan kurun waktunya, tentunya ini akan dipakai untuk dasar untuk 1 tahun. Kemudian terkait dengan kesediaan airnya tadi sudah banyak disampaikan bahwa untuk ketersediaannya nanti dihitung berdasarkan debit andalan 80% pada masing-masing titik pengambilan per periode dalam 1 tahun. Kemudian kebutuhan airnya nanti dipakai untuk air irigasi, kemudian juga untuk kebutuhan rumah tangga, kota dan industri yang meliputi kebutuhan air untuk domestik dan non domestik, kemudian juga kebutuhan air lainnya pada periode selama 1 tahun. Meskipun sebenarnya kalau dia tidak banyak, ini beberapa diambil misalkan untuk pabrik gula Madukismo di sana juga menggunakan, tetapi tidak banyak
beberapa juga misalkan dari Kaliprogo disalurkan ke saluran Mataram, nanti dipakai untuk penggelontoran kota dan lain-lain. Tapi jumlahnya saya kira tidak begitu banyak. Kemudian sasaran alokasi air sendiri ini untuk penetapan rencana tata tanam dari masing-masing DI. Jadi meliputi nanti jadwal tanam, jenis, luas tanam untuk periode tahun mendatang. Jadi sehingga apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman seperti di Sekretariat Komisi Irigasi, sebenarnya kami nanti akan menunggu sebetulnya dari rencana yang tadi sudah disampaikan, kira-kira nanti kami akan diizinkan untuk berapa pengambilan air di masing-masing titik pengambilan tersebut. Selanjutnya, next Bu Riki. Ya, ini saya kira tahapan untuk alokasi airnya yang pertama adalah pengumpulan data peta DI, kemudian luas DI, data DI seri 10 tahunan, kemudian nanti penyusunan draft RTT-nya, kemudian ada terkait dengan analisa kebutuhan debit andalannya. Ini kami sudah ada beberapa data yang kami kumpulkan bisa series dalam 10 tahun, jadi kami mungkin nanti bisa membantu balik juga terkait dengan data-data debit andalan yang ada pada masing-masing titik. Kemudian selanjutnya adalah penetapan prioritas kebutuhan air, kemudian dilanjutkan dengan simulasi nerancanya akan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penetapan alokasi air, atau mungkin nanti dilanjutkan dengan dokumen RLT. Next, Bu. Nah ini tadi sudah disinggung banyak terkait dengan metode penghitungan untuk debit andalan 80%. Saya kira dilewati saja. Next, Bu Vicky. Nah ini merupakan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh teman-teman dari sekretariat bahwa kita ada 41 DI yang itu kita bagi menjadi beberapa sektor. Jadi mungkin kalau kita di sini menyebutnya sektor, kalau di beberapa tempat menyebutnya adalah kepengamatan, kami menyebutkan di sini adalah sektor. Misalkan di sektor Sleman Barat, di sana ada 11 DI yang luasnya sekitar 1070 hektar. Kemudian sebetulnya di tahun 2017 kita sudah memulai untuk penyusunan penyesuaian luasan, untuk DI yang ada di dalam permen itu sudah tidak sesuai lagi, sudah mengalami perubahan luas. Pada umumnya terjadi pengurangan luas karena memang sebagian ada yang digunakan untuk kebutuhan tempat tinggal. Jadi yang ada di Sleman Barat misalkan dari yang ada di Daman Permen itu, Permen PU itu sekitar 1070 hektar, kemudian setelah ada kegiatan validasi itu luasnya hanya sekitar 823 hektar saja, 1000 hektar. Sama nanti ada di sektor yang lain, ada di Sleman Timur, di sana ada sekitar 10 DI, kemudian yang luasnya itu sebelumnya 1425 hektar itu beralih menjadi 933,75 hektar. Demikian juga untuk wilayah yang lain di wilayah kota dan Bantul Utara, kemudian di wilayah Gunung Kidul dan di wilayah Bantul Selatan. Ini terjadi perubahan luas. Demikian juga yang ada di Kulon Progo terjadi. Sebenarnya nanti mestinya akan berbeda kebutuhan untuk alokasi airnya pada masing-masing wilayah tersebut. Next, Bu Vicky. Nah ini tadi sudah banyak disampaikan teman-teman di Sekretariat Komisi Irigasi terkait dengan tahapan penyusunan rencana tata tanam, dimulai dari usulan tata tanam dari P3A yang tadi disampaikan ada 6 zona, kemudian itu direkap, kemudian dibawa pada sidang Komisi Irigasi.
yang sebelumnya nanti dinas itu akan menyusun terkait dengan kesediaan airnya dari data series yang kita kumpulkan di 41 di itu kita sudah ada data seriesnya, sehingga data keandalan 80%, jadi debit andalan 80% itu kita sudah ada. Hanya mungkin masalahnya kita melaksanakan penyusunan itu berdasarkan debit andalan, kadang-kadang saja karena mungkin perubahan iklim itu menjadi tidak tepat lagi, sehingga biasanya pada saat penyusunan ini kita mengundang dari BMKG jadi untuk bisa memberikan penjelasan, mungkin informasi kepada petani bahwa mereka harus mengusulkan apa dan kapan berapa, itu nanti menjadi pertimbangan, meskipun nanti teman-teman sekretariat itu mensusunkan berdasarkan debit andalan 10 tahun. Saya kira itu kita untuk rencana tata tanam ini sudah mulai ditetapkan oleh gubernur itu mulai tahun 2015. Jadi itu kita teruskan dan itu kita dorong juga pada teman-teman di kabupaten. Sebetulnya teman-teman kabupaten beberapa tahun lalu juga sudah mulai menyusun. Yang selalu menyusun itu adalah di Kabupaten Kulon Progo, kemudian di Bantul dahulu juga menyusun, dan mungkin Sleman juga sudah ada, tapi mungkin perlu kita dorong lagi sehingga nanti penyusunan rencana tata tanam itu bisa selalu dilaksanakan di semua kabupaten. Saya kira itu setelah menjadi SK, tentunya teman-teman sekretariat nanti akan berkoordinasi untuk mengadakan sosialisasi kepada masing-masing BP3 untuk menyampaikan rencana tata tanam detailnya. Next, Bu Vicky. Nah, ini terkait dengan hasil evaluasi pada tahun 2020 kemarin. Memang tadi juga seperti sudah disampaikan oleh sekretariat bahwa terdapat beberapa ADI mungkin yang harus disesuaikan agar nanti kebutuhan airnya itu bisa cukup. Nah, terpaksa ada yang harus dialihkan masa tanamnya dan mungkin dirubah komoditasnya. Nah, ini ada beberapa. Kemarin harus kita modifikasi untuk rencana tanamnya, itu ada sekitar 5 DI jadi harus kita modifikasi. Saya kira itu mungkin next, Bu Vicky. Nah, ini saya kira skema RAT yang ada di Das Progo yang saya kira sudah juga disusun oleh teman-teman dari balai. Di sini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan fungsi dari Sungai Progo sendiri untuk mengalokasikan beberapa sumber air untuk beberapa keperluan. Di sini yang mungkin agak berbeda dan juga mungkin teman-teman P3A juga perlu memahami bahwa sekarang di Sungai Progo ini mulai beberapa tahun ini dipakai juga untuk keperluan spam regional yang sekarang di Bantar itu sudah realisasinya sudah 40 liter lebih, dan ini tentunya juga akan mengaruhi kebutuhan yang ada di belakangnya, baik itu di Pijena sendiri dan juga di Sapon. Dan ini beberapa waktu yang lalu Balai Besar juga sudah menyampaikan bahwa dengan adanya spam ini teman-teman P3 GP3A ini harus memulai tanamnya itu bergeser 15 hari. Jadi kalau saudara dari mulai Oktober ke-1 menjadi Oktober ke-2 untuk mulai tanamnya. Nah, ini perlu kita sampaikan dengan baik pada masyarakat di bagian hilir, dan nanti mereka bisa memahami bahwa saat ini masyarakat di Yogyakarta ini juga membutuhkan air untuk air minum. Jadi spam Bantar ini merupakan spam
untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi ada sekitar 400 liter per detik yang diambil di sana. Kemudian nanti sebetulnya juga diikuti juga dengan spam yang ada di Kebun Agung, dan nanti juga akan mengambil sekitar 300 liter per detik. Nah ini kita perlu mengadakan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan lebih lanjut. Saya kira itu Vicky mungkin bisa dilanjutkan. Next. Nah ini salah satu juga informasi terkait dengan rencana alokasi yang kita usulkan kepada balai besar nanti untuk bisa diakomodir di dalam RAT. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman dari sekretariat bahwa untuk masing-masing DI sudah dihitung semua terkait dengan rencana kebutuhannya. Namun pada saat ini memang teman-teman di sekretariat masih dalam proses, jadi masih mengadakan penjaringan kepada petani untuk bisa menyampaikan usulannya nanti seperti apa. Nantinya mungkin tidak banyak berubah terkait dengan usulan tahun 2021-2022 ini. Namun demikian sekretariat mestinya memang tetap harus melihat lagi apakah usulan dari petani nanti setelah dibahas di dalam sidang komir nanti akan bisa diakomodir usulannya. Ini ada beberapa, misalkan untuk Kali Opak di sini ada Sungai Tambakbayan juga. Jadi selain Kali Opaknya sendiri ada Sungai Tambakbayan dan juga ada Sungai Kuning. Ini di Sungai Tambakbayan ini ada keperluan untuk di Pulau Dadi, kemudian di Gendongan, di Sidoarjo, di Klampok. Dan ini kebutuhannya untuk per tahunnya kita rata-ratakan ada seperti ini. Misalkan untuk Pulau Dadi 62 liter per detik, kemudian untuk Gendongan 76, untuk Sidoarjo 50 liter per detik, untuk Klampok 129. Demikian untuk yang Sungai Kuning, untuk alokasinya sudah kita usulkan nanti seperti itu, kebutuhan untuk masing-masing bentuknya. Next, Bu. Nih, ini kemudian masih di das Opak, di sini ada Sungai Winongo, ada Sungai Tebus dan Sungai kalau Sungai Bedok ini masuk di das Progo, jadi ini ada untuk keperluan untuk DI Trini, kemudian DI Tanjung, kemudian Minggiran, kemudian DI Semoyo ada di Sungai Tebus, juga masih DI Kucir ada di Sungai Tebus. Untuk Bedoknya sendiri ini DI Pendowo. Naik Bu Vicky. Ini masih di Sungai Opak, mungkin yang agak besar ada di keperluan untuk di Tirtorejo ada sekitar 379 liter per detik, kemudian di Blawong kebutuhannya ada sekitar 983, kemudian di Sungai Codi ini ada di Bogong yang sebetulnya ini sudah tidak banyak dipakai untuk pertanian, hanya untuk kegiatan penggelontoran saja, sehingga hanya itu saja. Namun demikian ini tetap menjadi kewenangan Pemda DIY yang tetap harus dirawat bentung dan jaringannya tersebut. Kemudian untuk di Sungai Code ada kebutuhan untuk irigasi di Sidomulyo, juga ada di Sungai Beton ini untuk kebutuhan yang cukup banyak ada di Simo ini yang ada di wilayah Gunung Kidul. Mungkin naik Bu Vicky. Saya kira masih sama ini untuk beberapa sungai yang ada di Das Opa, ini ada Sungai Mele, ada Gajah Wong, ada di Nurkaten, Ngebruk, dan juga Bangeran. Meskipun sebetulnya karena ini di kota, luasannya sudah menjadi kecil-kecil sehingga alokasinya hanya kecil saja. Tapi ini dibutuhkan dalam rangka untuk menambah air untuk penggelontoran kota saja. Next, Bu Vicky. Ini ini ada di Das Progo, saya kira yang tadi banyak kita sampaikan. Ada untuk DI Pijenan yang kebutuhannya sampai 2.230, kemudian juga untuk DI Sapon sendiri yang jumlahnya 1.838. Nah ini
untuk Dasprogo ini memang saat ini kita sedikit mengalami kendala pada musim kemarau, meskipun sebetulnya dari grafik ketersediaan itu secara umum secara tahunan itu masih cukup, tetapi pada titik tertentu itu pada bulan-bulan Juli itu kadang-kadang air sudah tidak melimpas lagi di bendung Sapon. Saya ingin menjadi perhatian kita semua karena memang mungkin sudah terjadi perubahan di das ada di Progo sendiri. Saya kira itu untuk di Das Progo, selain ada Sungai Progo sendiri, ada Sungai Medok, Sungai Minong. Terus Bu Vicky, nah ini beberapa sungai juga yang ada di Das Progo, beberapa yang tetap harus kita alokasikan, kita usulkan untuk alokasi airnya pada bendung-bendung tersebut. Next, Bu Vicky. Ini masih ada di Sungai Kruwet, kemudian ini di Madean, kemudian juga di Ponggok. Di Ponggok ini termasuk di yang cukup strategis karena di Ponggok ini juga mensuplasi daerah irigasi yang ada di Van der Wijk, sehingga bisa mencukupi kebutuhan air yang ada di wilayah Sedayu Selatan. Jadi di Ponggok ini mempunyai peran yang penting sekali. Kemudian selain ada di Sungai Bayeman itu di Kanoman, kemudian Sungai Mening itu di Sempuh, dan juga di Samben. Selanjutnya Bu Vicky, terus Bu. Nah ini secara umum bisa kita rekap untuk ketersediaan air di masing-masing das itu seperti terlihat di dalam slide ini, bahwa di Das Progo itu untuk ketersediaannya itu ada sekitar 73.293 liter per detik. Ini merupakan debit andalan. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri ada sekitar 15.956. Kemudian di Das Opak sendiri untuk kebutuhannya itu ada sekitar 21.453. Kemudian dari data itu ketersediaannya bisa mencapai 21.483 liter per detik. Kemudian yang lebih kecil lagi ada di Deserang yang tadi disuplai dari Waduk Sermol dan juga dari Intek Karangtalun. Ini untuk ketersediaannya di sana sekitar 6.720 liter per detik, kemudian kebutuhannya ada sekitar 5.181. Jadi secara keseluruhan sebetulnya untuk alokasi air di DIY untuk irigasi ini masih cukup bisa dicukupi. Saya kira itu. Next Bu Vicky, mungkin ini yang terakhir mungkin Bu Vicky. Mungkin itu Bu Vicky yang bisa kami sampaikan terkait dengan usulan kami sebetulnya Bu Vicky. Jadi bukan lagi sebenarnya kami dalam rangka untuk menyusun RAT, tapi justru kami butuh sekali terkait dengan alokasi yang nanti diberikan kepada kami yang ada di Pemda DIY. Saya kira itu Bu Vicky. Mungkin nanti beberapa data yang lain masih dibutuhkan, nanti kami siap untuk bisa membantu Balai Besar dalam rangka untuk penyusunan RAT yang ada di WS Pos ini. Mungkin itu Bu Vicky yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Dinas PUPSDM yang memberikan materi terkait persiapan rencana alokasi air tahunan di DIY.